menuju masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Laras Lesdiantoro. Kali ini kita lanjutkan kembali prediksi harian kita ya. Hanya saja ini kan hari Jumat, jadi kita mulai dengan time frame yang lebih besar. Kita ke monthly dulu. Kita lihat di sini monthly, target monthly sudah terlewat ya. Jadi ini kan monthly-nya opennya di atas open sebelumnya, targetnya high dan itu sudah terpenuhi, bahkan cukup jauh. Jadi tugasnya sudah selesai. Kita ke weekly. Nah, weekly juga sama, open di atas open sebelumnya, high-nya juga cukup tinggi, maka tugasnya sudah selesai. Kalau hari ini turun juga nggak apa-apa karena tugas weekly sudah selesai. Kemudian kita masuk ke daily. Nah, untuk daily nih, saya pikir ini akan sideways down dan batas bawahnya ada di sini di antara high ini di 2683 sampai 2672. Makanya saya bilang 75 karena kan saya biasa ngomong kisaran ya. Nah, ini batas bawahnya, batas atasnya ada di zona supply itu yang saya warnain ini. Jadi antara 2748 hingga 2752. Sepertinya kita akan ya berombak-ombak kecil gitu loh, bro. Main-main ombak dulu di sini. Fungsinya adalah untuk menetralkan ini. Saya curiga seperti itu. Jadi ini kemungkinan akan konsolidasi untuk up lagi. Saya curiganya seperti itu. Kalau kecurigaan saya salah ya berarti ini distribusi untuk kemudian turun dengan target ke 2600 dengan catatan 2672-nya jebol. Nah, itu pandangan jangka panjangnya ya. Untuk jangka pendeknya kita turunkan time frame ke 4 jam. Nah, polanya seperti ini. Ya, ini naiknya gagal membentuk high baru. Jadi kita lihat apakah turunnya bisa membentuk low baru. Saya pikir tidak. Saya pikir dia akan terbatasi di area ini 2715, dan selama masih di atas 2700 saya pikir dia masih ada peluang untuk naik, peluang untuk membuat all time high baru. Hanya saja ya sekali lagi di sini pada time frame daily ada supply di sini. Jadi kita lihat ya, ada kenaikan, ketahan sedikit naik, kemudian terjadi engulfing, turun kecil, ini mirip perching, anting-anting. Mirip ya, bukan candle perching sebenarnya, tapi mirip. Dan ternyata dia berbalik naik. Nah, ini turun tipis-tipis, kemungkinan sideways. Ini stokastiknya juga ada di tengah, benar-benar netral. Kita turunkan lagi, detailkan lagi di 1 jam. Ya, di 1 jam terlihat ya, ternyata di sini juga turunnya nggak kuat. Jadi 2730 menjadi support juga. Nah, ini apakah tembus hari ini? Sekali lagi tetap saya berpikir support utamanya di sini. Lihat belakang lagi ya kan. Ada double bottom di sini, apakah kuat ditembus? Saya pikir tidak. Jadi untuk hari ini ya kalau memang dilihat secara daily ya, saya tunjukkan lagi daily. Kita open di atas open kemarin, tapi high-nya juga dekat ini di 43. Kalau dia selesaikan tugasnya berarti hanya sampai ke 43. Sekarang di 33, $10 ke atas kan nggak jauh ya. Tapi sekali lagi saya berpikir ini akan sideways down. Sideways down untuk menetralkan ini. Itu sekali lagi harian ya, tadi sudah saya jelaskan. Balik lagi ke hourly, dia akan bergerak di area-area itu yang saya sebutkan tadi. Kalaupun kita rinci ke 15 menit pun, tapi ini nggak berguna kalau Anda opennya setelah setengah hari ini ya, karena kan harga terus bergerak. Sementara saya membuatnya ini sudah lama, sudah pagi gitu. Jadi kalau Anda bukanya lebih siang atau sore,
Ya, time frame 15 menit tentu sudah tidak cocok lagi. Itu sebabnya saya jarang menganalisa 15 menit di sini. Kita kembali ke 1 jam. Ya, jadi prediksi saya dia akan berombak-ombak di sini, nikmati ayunannya. Kemungkinan all time high masih ada karena belum hilang kekhawatiran di Timur Tengah. Memang katanya sih ada rencana untuk gencatan senjata. Tapi ya kita tahu kan gimana Zeon itu bisa tiba-tiba melanggar gencatan yang mereka sepakati sendiri. Belum lagi minggu depan juga di Bali mungkin orang India masih beli-beli emas gitu kan. Untuk kalender ekonomi hari ini jam 19.30 ada durable good ex defense month on month. Diperkirakan minusnya nambah ini dari minus 0,2% menjadi 0,7%. Kemudian durable good order ex transport month on month juga mengalami penurunan dari 0,5% menjadi minus 0,1%. Wah, ini jauh ini. Kemudian durable good order month on month diperkirakan juga mengalami penurunan dari 0,0% menjadi minus 1%. Artinya durable good ini buruk untuk ekonomi biasanya, baik untuk emas. Kemudian di jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment, diperkirakan juga turun dari 70,1 menjadi 69. Ini juga buruk untuk ekonomi. Biasanya baik untuk emas. Tapi lagi-lagi ya, market masih menanti kabar dari Timur Tengah. Kemudian juga ya nunggu pidato-pidato lagi dari anggota The Fed. Bapak-bapak yang duduk di Dewan FOMC gitu. Ya memang belum meeting FOMC tapi saya lihat kalender itu ada beberapa pidato, hanya saja itu memang nggak high impact. Jadi tidak saya munculkan, tapi sepertinya orang mulai memperhatikan. Dan satu lagi ada konvensi BRIC, Rusia dan gengnya gitu, yang sedang gencar mengkampanyekan untuk transaksi internasional tidak menggunakan dolar. Dan paman Putin itu menunjukkan lembar ikon ya. Mereka kan berencana buat mata uang baru ya, cuma belum deal, belum benar-benar terlaksana. Untuk sementara kan ya langsung cross currency ya, misalnya Indonesia sama Cina ya langsung rupiah lawan yuan, tidak lewat US dollar dulu gitu. Nah, paman Putin menunjukkan lembaran uang baru, uang internasional bertajuk BRIC. Uniknya di situ ada tulisan Indonesia dan bendera Indonesia, walaupun Indonesia bukan anggota. Ya, Indonesia menjaga kenetralannya, menjaga ketidakberpihakannya. Ya, lebih tepatnya bersikap hati-hati. Jadi secara resmi bukan anggota mereka, tapi Indonesia juga sudah menjalankan diam-diam mengurangi penggunaan dolar. Ya, Indonesia nggak mau kejadian 98 lagi kan, ketika ekonomi Indonesia dijatuhkan hanya dengan menjatuhkan rupiahnya melawan dolar. Itu peristiwa kelam, jangan percaya lagi sama IMF. Sekali lagi untuk ya hari-hari ini saya sangat sarankan scalping dulu, copi-copi, ambil sedikit dulu karena memang kemungkinan market sedang sideways, sedang konsolidasi. Entah itu menjadi akumulasi atau distribusi. Belum muncul. Tapi sepertinya ini sideways down. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang